bisa berjalan dengan baik. Berikutnya adalah aktivitas pengendalian atau aktivitas auditor yang terkait dengan transaksi pengeluaran kas. Aktivitas pengendalian transaksi pengeluaran kas. Dokumen dan catatan penting yang digunakan dalam pemrosesan transaksi pengeluaran kas. Jadi apa saja dokumen yang dipakai untuk melakukan transaksi pengeluaran kas. Yang pertama adalah cek. Yang kedua adalah ikhtisar ceknya. Kemudian yang ketiga adalah file transaksi pengeluaran kas. Jadi pengeluarannya apa saja. Kemudian yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas atau register cek. Berikutnya adalah aktivitas pengendalian transaksi pengeluaran kas. Ada beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi pengeluaran kas. Cash disbursement function adalah proses di mana perusahaan akan memberikan pertimbangan atas penerimaan barang dan jasa. Kemudian, fungsi pengeluaran kas biasanya meliputi pembayaran kewajiban secara simultan dan pencatatan pengeluaran kas. Kemudian, pembayaran kewajiban dan pencatatan pengeluaran serta tujuan audit yang spesifik yang terkait mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pejabat yang berwenang di Departemen Keuangan harus bertanggung jawab atas penandatanganan cek. Berikutnya, pengendalian yang terprogram atas cek untuk menentukan bahwa setiap cek telah dicocokkan secara tepat dengan voucher yang belum dibayar, yang disetujui, dan penerima voucher pembayaran sejumlah dalam cek serta sesuai dengan voucher. Jadi dipastikan bahwa cek yang ditulis itu harus sama dengan voucher pembayaran untuk melakukan kontrol. Pengendalian yang terprogram akan membatalkan nomor voucher dan mereview file voucher yang telah dibayar untuk mencegah voucher tersebut dibayar 2 kali. Jadi biasanya voucher itu ada nomor urut. Jadi kalau nomor urutnya sama gitu bisa diindikasikan mungkin terjadi pemalsuan nomor sehingga mungkin saja terjadi pembayaran double. Untuk mengurangi resiko pencurian atau perubahan terhadap cek tadi, maka Departemen Pengendalian Produksi Cek harus mengendalikan pengiriman cek tersebut. Jadi misalnya satu cek dikirim 2 buku, nilai nomor urutnya dari A1 sampai 100, 101 sampai 200, nah itu harus dimonitor nomornya. Cek bernomor urut harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya nomor 1 sampai 100, ternyata ada nomor 78 yang tidak ada di dalam dokumen tersebut, maka harus dicari nomor yang terselip itu kenapa? Apakah karena salah penulisan, apakah rusak, ataukah karena faktor-faktor lain sehingga nomor tersebut tidak dipakai dan harus benar-benar dipertanggungjawabkan sampai detail. Kemudian akses ke bangku cek dan cap tanda tangan harus dibatasi kepada pejabat yang diotorisasi. Jadi tidak sembarang orang yang menandatangani cek karena memang pihak perbankan juga mensyaratkan bahwa orang yang menandatangani cek itu harus mendapat otorisasi dari pihak bank. Tidak sembarang orang bisa mencairkan cek untuk melakukan kontrol terhadap pencairan dana. Kemudian pengendalian atas pengeluaran kas meliputi hal berikut. Yang satu adalah membandingkan saldo awal file pengeluaran kas ditambah transaksi. Saldo awal misalnya 100 juta, transaksi pada hari itu misalnya 15 juta, maka dengan saldo akhir yang diberikan dalam file transaksi kas serta file induk hutang usaha. Jadi saldo awal 100, transaksi 15, maka saldo akhirnya 85 juta pada hari itu untuk transaksi kasnya. Pengecekan yang independen atas kesesuaian total cek yang diterbitkan dengan total batch voucher yang diproses untuk pembayaran. Pengecekan yang independen oleh supervisor akuntansi akan kesesuaian jumlah yang di jurnal dan dibukukan ke hutang usaha dengan ikhtiar cek yang diterima dari bendahara. Kemudian yang terakhir adalah rekonsiliasi bank secara independen. Itu adalah proses dalam pengeluaran kas ya, mulai dari pencatatan, jadi penerimaan tadi invoicing, kemudian dibuat vouchernya, kemudian dari voucher itu diterbitkan cek,
Dari cek akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disesuaikan dengan otorisasi yang memang sudah dilegalisasi oleh pihak perbankan. Kemudian dipastikan nomor cek itu harus berurut. Kemudian yang terakhir barulah bisa dilakukan proses pembayaran dan rekonsiliasinya dari proses transaksi akan dilakukan secara independen. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan kuliah kita pada malam hari ini mengenai proses pembelian barang. Kemudian yang kedua adalah mengenai kontrol terhadap proses pembelian barang mulai dari PR, PO, GR, invoicing, kemudian penerbitan voucher sampai pengeluaran kas yang berbentuk cek yang harus diotorisasi. Kita masih ada waktu 3 menit lagi. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.